Halo sahabat YouTuber, sahabat viewer, sahabat Dua Kreatif dimanapun berada. Kita kembali bergabung di Dua Kreatif Channel, channel cerdas, informasi dan pengetahuan segala hal. Jadi hari ini saya akan berbagi 6 tips bagaimana cara kita supaya cepat monetisasi YouTube. Jadi khusus bagi para sahabat YouTuber pemula, bagaimana cara kita monetisasi YouTube dengan cepat. Jadi ikuti, tonton video sampai habis. Saya akan berikan 6 tips untuk kalian bisa cepat monetisasi. Bahasa lainnya, channel YouTube kalian bisa biar cepat terdapat iklan dari Google AdSense, sehingga kalian dapatkan income atau penghasilan dari channel YouTube kalian. Istilah kerennya bagi dunia YouTuber itu adalah monetisasi. Seperti itu. Jadi sebelum lanjut, silakan kalian beri dukung pada channel Dua Kreatif dengan menekan tombol subscribe di bawah ini. Ya, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Thank you. Dan jangan lupa bagikan video ini jika dirasa bermanfaat nantinya. Tinggalkan juga komentar jika ada pertanyaan yang tidak jelas nanti, dan beri dukungan dengan menekan tombol like pada video ini. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama adalah naikkan subscriber kalian secara alami dan pasti. Apa maksudnya? Jadi semakin kalian konsisten membuat konten-konten semakin menarik, maka subscriber kalian akan semakin bertambah dari hari ke hari. Pelan tapi pasti, tapi itu alami dan pasti. Itu kan kuat. Kenapa? Kalau kalian misalnya mendapatkan subscriber dengan cara yang tidak benar, sudah pasti itu hanya menjadi subscriber saja, tapi tidak akan pernah atensi dengan channel kalian. Itu akan percuma. Dan juga menurut algoritma YouTube yang terbaru, subscriber semacam itu yang sifatnya sekedar subscribe tapi tidak pernah nonton video kalian, itu kan dikategorikan sebagai spam. Nanti akan hilang sendiri, akan terhapus sendiri oleh sistem YouTube, seperti itu. Jadi saya tekankan sekali lagi, tips yang pertama, naikkanlah atau tambahlah jumlah subscriber kalian secara alami dan pasti. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita meningkat supaya cepat dimonetisasi adalah, kemudian cara yang kedua adalah buatlah konten yang menarik dan original ya. Jadi seperti tips-tips yang saya bagikan sebelumnya, buat konten kalian semenarik mungkin dan buat seoriginal mungkin. Jadi itu adalah murni karya kalian sendiri. Jadi kreativitas kalian sendiri. Semakin menarik, maka penonton kalian akan semakin puas atau semakin tetap menjadi subscriber kalian. Dan sudah pasti retensi dari YouTube itu juga akan semakin bagus. Rating channel kalian dari YouTube pun akan semakin bagus ketika konten kalian itu semakin menarik dan originalitasnya itu bisa terjaga. Artinya murni hasil karya kalian sendiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tips saya yang ketiga adalah hindari re-upload. Re-upload sini misalnya seperti ini. Kalian download video orang lain, baik di sosial media, di YouTube, di situs video yang lain, ataupun di YouTube sendiri kalian download video orang lain, kemudian kalian upload lagi. Sekalipun kalian modifikasi sedikit, kalian upload lagi. Sebaiknya dihindari untuk proses mempercepat monetisasi. Jadi seperti tips saya sebelumnya yang tadi itu, buatlah seoriginal mungkin. Hindari re-upload, uploadlah konten kalian yang original atau yang asli buatan kalian sendiri. Itu sebabnya YouTuber disebut konten kreator. Jadi kita membuat sebuah konten, bukan re-upload konten, seperti itu. Jadi saya tegaskan, hindarilah re-upload, uploadlah konten kalian yang original atau asli, apa adanya. Jadi tips saya yang keempat adalah buatlah durasi videomu itu minimal 5 menit. Kenapa? Jadi kalau kalian misalnya sekedar membuat konten hanya 1 menit atau sampai misalnya 30 detik seperti itu, tentunya sudah pasti kalian akan lama sekali mencapai jam tayang. Karena syarat monetisasi YouTube adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi kalau kalian membuat durasi 5 menit minimal, jadi mencapai jam tayang itu akan lebih cepat. Jadi seiring penambahan subscriber kalian dan jam tayang kalian itu akan sejalan. Karena secara umum sahabat YouTuber itu kan lebih awal atau lebih dulu mencapai 1000 subscriber ketimbang mencapai 4000 jam tayang. Nah, kenapa? Karena durasi video mereka itu rata-rata 5 menit ke bawah. Jadi kalian bisa ambil trik di sini. Sekalipun 5 menit minimal, tetap seperti saya berikan pada tips-tips sebelumnya, yaitu buat konten menarik semenarik mungkin. Jadi ingat, buatlah konten kalian minimal 5 menit. Kemudian tips yang kelima untuk sahabat YouTuber semua,
yaitu hindari sub for sub. Apa sih sub for sub? Jadi misalnya kalian punya channel, teman kalian juga punya channel, ayo sub balik, padam balik, ayo saling subscribe, hindari. Karena algoritma YouTube terbaru itu akan dianggap spam. Jadi sehebat apapun kalian melakukan kecurangan hal itu akan terdeteksi oleh algoritma YouTube yang terbaru. Jadi itu akan dianggap spam. Jadi kalau kalian lakukan terus-menerus seperti itu, nanti channel kalian itu bisa di-banned atau dihapus oleh pihak YouTube, seperti itu. Jadi biarkan channel kalian itu berkembang secara alamiah, biarkan subscriber kalian itu bertambah secara alami. Jadi semakin menarik konten channel YouTube kalian, maka subscriber kalian itu akan semakin bertambah. Jadi tanpa kalian minta pun, subscriber atau penonton kalian itu akan melakukan subscribe di channel kalian. Jadi saya tegaskan, hindari sub for sub. Dan hindari juga memberikan komentar dengan narasi atau asumsi sub for sub. Contoh, silakan mampir di channel saya kan, saya sudah padam balik. Nah, bahasa seperti itu, silakan sub balik, silakan subscriber balik, silakan mampir, semoga amanah segala macam. Buset, itu hindari. Saya tegas sekali lagi, hindari sub for sub. Baik itu dengan aplikasi, baik itu dengan komentar, baik dengan itu dengan cara apapun, hindari sub for sub. Jadi buatlah channel kalian itu berkembang secara alami dan pasti. Jadi syaratnya adalah tetap kalian konsisten buat konten semenarik mungkin, maka subscriber kalian akan semakin bertambah secara alami. Dan sudah pasti subscriber kita itu akan konsisten menjadi subscriber di channel kita. Saya tegaskan sekali lagi, hindari sub for sub. Itu tips yang kelima. Kemudian tips yang terakhir, yang keenam, untuk bisa kita cepat monetisasi YouTube adalah hindari copyright atau hindari pelanggaran hak cipta. Jadi caranya bagaimana? Jadi seperti saya syarat sebelumnya, jangan re-upload. Jadi buat konten kalian seoriginal mungkin. Jadi sebagian besar sahabat viewer itu terkena fine copyright itu biasanya pada background atau sound latar belakang videonya atau background pada video kita. Jadi secara default di YouTube Gallery atau di YouTube Studio itu sudah terdapat banyak sekali audio yang bisa kita gunakan yang memang disediakan untuk para content creator. Jadi semua itu sudah pasti bebas copyright. Sekalipun ada beberapa kita mencantumkan pembuatnya itu tidak masalah. Jadi sudah dipastikan audio galeri yang terdapat pada YouTube Studio itu bebas copyright. Kemudian, apakah saya harus memakai audio di galeri YouTube Studio saja? Bagaimana kalau saya mencari di audio di sumber lain? Jadi sah-sah saja dengan catatan selama itu tidak melanggar hak cipta. Jadi kalian bisa mengklik clue misal di YouTube background bla 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 no copyright. Silakan baca deskripsinya. Kalau memang harus mencantumkan sumbernya itu cantumkan saja. Kalau memang bebas copyright full murni ya sah-sah saja. Jadi istilah itu kita main untung-untungan. Kalau memang dikatakan no copyright, kita pakai ternyata ada copyright, ya kita yang rugi. Dia akan lebih aman bagi sahabat YouTuber pemula. Sebaiknya saya sarankan seperti tips yang ke-6, gunakan audio atau background di galeri YouTube Studio yang memang disediakan oleh pihak YouTube. Jadi itu sudah saya pastikan akan sangat aman sekali. Ingat, itu tips yang terakhir, hindari copyright atau pelanggaran hak cipta. Baik video maupun audio, hindari pelanggaran hak cipta. Sehingga perkembangan channel kalian akan benar-benar alami, aman, dan kuat, memiliki karakteristik sendiri. Jadi saya pastikan kalau kalian mengikuti 6 tips ini, kalian akan cepat mencapai monetisasi pada channel YouTube kalian. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jika ada pertanyaan atau belum jelas, silakan kalian tinggalkan komentar sebagai bahan diskusi kita. Tetap support channel ini, beri dukungan like, silakan bagikan video ini jika kalian rasa bermanfaat. Sampai ketemu kita di video-video selanjutnya, di tips-tips YouTuber selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.